Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita pada kesempatan yang indah, pada bulan yang penuh barokah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi insan-insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu buah tema yang berjudul peran penting pendidikan akhlak bagi generasi muda saat ini. Hadirin, sama-sama kita mengetahui bahwasannya segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali umur kita. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan dalam hadis yang sahih, lan yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum dia ditanya empat perkara. Di antara pertanyaan tersebut adalah an umurihi fima afnahu, yaitu tentang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk apa, diisi untuk apa, dan dihabiskan untuk apa. Wa an sababihi fima ablahu, lebih khususnya lagi adalah usia muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, padahal kalau kita berpikir sejenak, bukankah usia muda itu adalah bagian dari umur? Tapi mengapa dipertanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab jawabannya adalah di mana usia muda itu rintangannya adalah jauh lebih besar. Dan lihatlah dalam sejarah, di mana di dalamnya setiap perjuangan ada pemuda, disitulah dekat dengan kemenangan. Kalau dibandingkan dengan kaum tua, apa yang diharapkan? Yang diharapkan cuma dua saja pastinya. Satu adalah kita mintai doa, nasihat, hikmah dari mereka. Dan yang kedua adalah yang kita harapkan adalah mereka bisa hidup tenang sampai husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya pemuda yang taat itu jauh lebih hebat di sisi Allah, lebih keren di sisi Allah daripada orang tua yang taat. Sebab kenapa? Pastinya pemuda itu godaannya jauh lebih besar, rintangannya jauh lebih besar, menahan hawa nafsunya pasti jauh lebih besar. Lihatlah, andai kata suatu kaum hari ini ingin merusak daripada kaum muda-mudi kita, yang dirusak oleh mereka menurut para ahli adalah akhlak mereka dahulu. Sampai-sampai akhir-akhir ini kita lihat hal-hal negatif yang kita dengar, merebaknya daripada narkoba, merebaknya daripada minuman keras, dan akhir-akhir ini juga berapa banyak yang ikut dalam perjudian online. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Wasyabun nas'a fi ibadatillah." Ketahuilah hei pemuda, nanti di akhirat itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pemuda yang hatinya terpaut pada Allah, hatinya yang takut kepada Allah.
dia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah sejenak kita melihat sebuah kisah Yusuf, pemuda tampan, soleh, keren, tapi lihatlah bagaimana dia mempertahankan diri ketika digoda oleh Zulaiha, tidak menuruti keinginannya dan memilih daripada iman dan takwanya. Lihatlah kisah kedua, namanya Siti Maryam, ketika dia lebih memilih menjaga hubungan daripada orang-orang luar kecuali bertemu dengan kaum kerabatnya. Menjaga hubungan, menjaga harga dirinya itu jauh lebih baik. Dan lihatlah satu kisah dari baginda Nabi SAW ketika Nabi Muhammad menjelang wafatnya menyiapkan satu pasukan, tapi yang disuruh memimpin bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bahkan bukan sebagai panglima pelang terkenal itu Sayyidina Khalid bin Walid, bukan, tapi Umayyah bin Said yang usianya baru 18 tahun. Maka dari itu kesimpulannya, wahai para pemuda, ayo bangkitlah dengan akhlak yang baik, datang ke masjid, di saf awal kalian isi, duduk di majelis-majelis ilmu, dan yakinlah perbaiki sopan santun kita, akhlak kita dengan orang tua, dengan sesama. Jadilah pribadi-pribadi yang tumbuh dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.